balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah ya Rabb, ya Tuhan kami, ya Allah ya Rabbi, selamatkanlah bangsa dan negara ini ya Allah. Semoga saudara-saudara kita semua yang ada di seluruh pelosok-pelosok Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Anyer sampai Panarukan, adik-adik kita semua, saudara-saudara kita semua, ibu-ibu, bapak-bapak semua, eyang-eyang kita, mbah-mbah kita terselamatkan daripada penyakit dan balaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terselamatkan dari situasi pandemi yang kekinian ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman, sahabat-sahabat dan masyarakat di Indonesia, kembali lagi kita ketemu dengan Kak Heru, dan tentu Kak Heru bersama dengan Babe. Yeah. Lah kita pasti akan ngobrol-ngobrol lagi tentang bengkel kesehatan, tentang problem kehidupan, tentang hal-hal yang menarik di dalam kehidupan kita. Belum lama kita ngobrol tentang Toto Kromo, narkoba, dan beberapa penyembuhan orang gila. Kita akan ngobrol lagi nih sama Babe. Kali ini kita akan ngobrol tentang salah satu penyakit yang memang cukup parah gitu, cukup mengerikan gitu. Penyakit itu adalah penyakit kanker. Kabarnya 5 tahun yang lalu kanker ini menjadi penyakit yang memang nomor 2 atau nomor 3 terparah gitu. Nah, kita akan ikuti penjelasan dari Babe. Ya Beh, gimana Beh tentang kanker? Oke, ya, ya terima kasih. Ini memang makin lama Kakak Heru ini makin oke saja ini di RP Channel ini ya. Sudah mulai clue-nya, apanya ini sudah mulai pinter guys. Yang mudah-mudahan ini sebuah gagasan, sebuah karya yang bermanfaat bagi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di rumah ya guys. Amin, amin. Jadi saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan bosan-bosan ya guys ketemu dengan mukanya Babi sama Kak Heru. Karena ini di saat pandemi seperti ini ya kita bisanya cuma sharing ya kan. Kita silaturahim lewat virtual. Ya ini cara kita berbagi resep, berbagi ya, saling mendoakan ya guys semuanya ya. Kemudian apa tadi, kanker ya. Nah, Babe memang zaman waktu mudanya Babe itu memang Babe mendalami ya kajian, kebetulan ada di jurusan tasawuf dan psikoterapi waktu itu. Nah, di jurusan tasawuf dan psikoterapi itu Babe mendalami tentang zikrullah. Zikrullah itu misalkan kayak gini. Ketika kita berzikir kepada Allah misalkan ya, dimulai dari sini kepala ke bawah ini. La ilaha, la gini, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah ya, tidak hanya kanker ya, penyakit-penyakit yang lain, insya Allah ini akan mengalami penyembuhan lah. Karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh penyakit yang ada di badan kita, yang ada di tubuh kita, jasmani kita lewat metodologi healing tadi, sufistik healing tadi, bisa tergerus lah energi negatifnya. Nah, kemudian Babe mengkombinasi lagi di Fakultas Kesehatan Masyarakat di jurusan epidemiologi. Nanti di situ diajarin penyakit ini sebenarnya kayak apa sih segala macam. Nah, kemudian sahabat-sahabatku yang ada di rumah semua ya. Jadi
kanker ini sebenarnya bisa mengenai siapa saja. Dari mulai anak-anak, dari usia remaja, dari mulai ibu-ibu sampai ke bapak-bapak. Jadi ini salah satu contoh katakanlah ya, kanker itu dari mulai mahkota misalkan, di mahkota kita, ya di mahkota kita, di kepala kita. Namanya kanker kanker otak atau kanker apa itu yang ya macam-macam lah di kepala. Bagian kepala. Karena di bagian kepala kita itu kenapa begitu? Karena ini ada 7 cakra, Jadi ada hidung, ada telinga, ada mata, ada mulut, sehingga ini ribuan saraf, jutaan saraf itu ada di kepala. Makanya disebut mahkota. Mahkota. Kemudian ada kanker pita tenggorokan, itu ada juga. Mungkin bagi teman-teman kita artis-artis yang biasa monolog, yang biasa happening art, yang biasa olah vokal, itu bisa kena kanker pita, kanker tenggorokan. Itu biasanya ngomong aja nggak bisa gitu. Akhirnya terjadi kadang dahak itu mengeluarkan darah, kira-kira gitu. Kemudian di dada, turun ke dada itu kalau bagi kaum Hawa kan ada payudara. Kemudian ada lagi kanker paru-paru, paru-paru ya kan. Kemudian turun lagi ke tengah, di sini ada jantung, ada limfa, kemudian ada hati. Kemudian sebelah kanan sini, sebelah kiri sini ada semacam lambung yang melingkar begitu. Kemudian ada usus besar, ada usus kecil, kemudian ke bawah lagi ada ginjal kanan, ginjal kiri. Nah, yang perlu diketahui lagi itu guys, yang sahabat-sahabat semua yang ada di rumah ya, termasuk BAB berdarah. Ini hati-hati. Nah, ini tanda-tanda. Kadang kan dibikin itu ambeien. Nah, itu perlu nanti dianu lagi gitu, kira-kira gitu. Nah, jadi istilah kata kanker ini pola menjalarnya itu memang pelan-pelan. Jadi kayak dunia intelijen itu sunyi senyap pasti. Pasti terkapar lah kalau diserang kanker itu. Kalau nggak hati-hati kan. Jadi semboyannya itu kira-kira kayak gitu. Sunyi senyap pasti ya. Berhasil tidak dipuji, kalau kalah dicaci maki, kira-kira gitu. Nah, ini kanker. Jadi gitu. Nah, mungkin Kak Heru akan lebih lanjut bagaimana metodologi macam-macamnya. Nah, nanti kita tidak bisa membedah satu-satu guys, karena kalau kita membedah semuanya panjang. Yang jelas kanker itu pelan-pelan, karena stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4 ini harus ekstra. Dan kadang-kadang itu orang yang kena kanker sendiri pada saat stadium 1 sampai stadium 2 itu ya dia biasa nggak terasa. Nanti parahnya itu di saat mulai stadium 3 atau stadium 4. Nah, cara pengobatannya kanker kesehatan ala babe ini ya, ala babe di bengkel kesehatan ya mengacu pada proses washing, coating, detailing tadi. Jadi kalau washingnya itu bagaimana ya? Washingnya nanti seluruh badan itu ya kita upgrade semua. Kira-kira ada nggak unsur kanker di dalam tubuh itu gitu. Nah, kira-kira gitu. Kemudian nanti ke unsur coating detailingnya ya kombinasi antara herbal, antara medis, dan tak lupa guys, semua kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala tetap pada proses yang namanya healingisasi tadi, berzikrullah. Nah, kira-kira gitu. Jadi memang kanker itu berbahaya ya, Beh. Tadi sangat bahaya. Ada satu mungkin nih tambahan kayaknya di bagian bawah itu juga kadang-kadang ada kanker, Beh. Ini yang di bawah-bawah pusar nih kadang juga pernah dengar kanker tuh, Beh, gitu kan. Itu kalau itu kanker kering. Oh. Iya. Ya ada sih yang di bawah pusar itu ada kanker juga ya, ada kanker yang istilah kata di bawah perut itu di rahim, ada di rahim itu kadang ada ya namanya kista atau miom, kemudian kanker rahim. Nah, itu terutama ini bagi kaum hawa ya, hati-hati, termasuk menikah dini itu juga riskan dan rentan terhadap yang namanya kanker. Potensi ya.
Yang lebih anu lagi ya gejala termasuk kanker serviks ini hati-hati sekali. Ini rentan sekali, ya kan? Jadi termasuk kalau dalam kajian yang sudah kita teliti selama ini ya diantaranya ya ini mohon maaf ya kondomisasi itu. Itu juga bisa mengakibatkan kanker serviks, guys. Jadi hati-hati juga nih, nggak boleh sembarangan. Pokoknya sehat ala bengkel kesehatan, sehat ala babe. Nah ini ngikutin aja prosesnya. Kalau mau sehat ala babe ya sehat mental, jasmani, rohani kira-kira gitu. Iya, kalau dulu tuh gini, pernikahan dini ya, nah, bukan cintanya yang dilarang. Nah, kalau itu Bangus, ya, itu lagunya Bangus ya. Terbujuk rayuan Pulau Lapan. Iya. Ya sedikit nih secara umum tadi kan sudah kita mengacu pada konsep posing, potting, dan detailing gitu ya. Nah ini untuk penanganan rohaninya nih Beh, untuk yang kanker atau penyakit lain gitu Beh, boleh sedikit saja Beh gitu. Nah ya, jadi untuk penanganan rohani itu biasanya kita akan terapi healing itu dengan metodologi dzikrullah tadi. Jadi metodologi dzikrullah itu metodologi yang sahih para alim ulama, wali akbar semua itu pakai metodologi dzikrullah bahwa seluruh alam jagat raya ya, itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali kepada Allah, semua akan kembali kepada Allah. Manusia itu perlu berikhtiar. Nah, karena gini, kadang medis sudah nggak mampu menangani, herbal juga nggak mampu menangani. Katakanlah ada misalkan tragedi diklaim bahwa ini gara-gara kanker, kira-kira umurnya nggak lama nih kira-kira. Tapi ketika dia itu dengan terapi healing dia berserah diri kepada Allah, dia benar-benar meminta maaf atas semua kesalahan dan dosa-dosanya, kemudian dia pokoknya pasrah lah gitu, pasrah itu ya ada semacam keajaiban dengan metodologi dzikrullah tadi, dengan kalimat-kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, kemudian Allah itu berzikir, metodologi healing. Kemudian membaca Asmaul Husna, tambahan-tambahan Asmaul Husna, sholawat ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, hanya ampunanmu ya Allah. Semoga ya Allah dengan atas namamu, kebesaranmu ya Allah, angkatlah segala penyakit yang ada di jasmani saya, yang ada di rohani saya ya Allah. Sudah tidak ada kekuatan lagi kecuali hanya pertolonganmu ya Allah. Ketika berserah diri seperti itu ya alhamdulillah insya Allah terjadilah keajaiban sembuh, kira-kira begitu. Itu yang sudah terjadi begitu. Itu sudah dinyatakan ini pokoknya ini stadium 4. Wow, kalau sudah begitu kan kadang takut atau segala macam. Nah itu kan kasihan. Nah ini nah di bengkel kesehatan inilah kita berbagi resep, berbagi diskusi, berbagi istilah kata teori-teori ya mungkin segala macam gitu ya. Iya gitu. Jadi sahabat-sahabat gitu. Jadi nggak perlu ragu karena di sini juga yang jelas memang kesembuhan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rasanya kurang pas nih kalau misalnya di setiap pertemuan kita nih nggak ada ocehan singkat dari Bang Mus. Iya. Kita panggilin nih Bang Mus nih. Biasanya ada pertanyaan-pertanyaan atau yang menarik ya. Silakan Bang Mus. Kalau Bang Mus itu Bang Mus kemarin itu lagi nyanyi lagu ya neng tawang ono lintang. Dia seperti lagi. Coba mulai latihan dalam dia. Iya, Beh, ini Beh. Assalamualaikum, Beh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Beh, kanker ini, Beh. Ya, ini kanker bukan kantong kering loh ya. Iya, gimana Bang Mus? Ada gak, Beh? Ini, Beh, katanya, Beh, dikiran khusus, Beh. Ya, dikiran khusus ya. Untuk menghilangkan atau untuk mencegah kanker, Beh, ada gak? Untuk mencegah kanker. Nah, itu tadi dikiran khususnya itu kayak gini misalkan coba mandi atau mandi besar, mandi minta maaf pada Allah, ya mandi besar lah ya, mandi besar.
Kemudian habis itu bagi yang beragama Islam sholat lah 5 waktu. Nah di saat sela-sela sholat itu ada sholat minta istilah kata minta petunjuk kepada Allah. Habis itu berzikrullah. Ilahi anta maksudi waridho kamat lupi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, gitu kan. Sambil berzikir, taruh air ini guys. Nah, taruh air di depan sajadah itu ditaruh. Ini tutupnya dibuka segelnya, pluk, gitu kan. Nah, biar energi-energi positif itu masuk di air. Habis itu syukur-syukur airnya kayak begini, ada Al-Qahwa begini ya. Ini minuman sehat. Habis itu ya madunya Bang Mus ini dicampur begitu kan buat minum itu kan. Lagi set lagi gitu kira-kira kan. Oh gitu ya, Nah, habis dikir begitu ya sudah, terus habis itu bismillahirrahmanirrahim diminum. Nah, itu istiqomah lah insyaallah, mudah-mudahan ada penyembuhan dari Allah. Kira-kira gitu. Itu Bang Mas. Iya, ini Be ada yang mau ini Be, pengobatan jarak jauh Be. Bisa nggak Be kira-kira Be? Ya. Ini penyakitnya. Apa itu? Penyakitnya Namanya siapa? namanya si Udin Be. Oh, Udin. Iya, Oh, Udin. sakit apa dia? Dia kanker hati katanya Be. Oh, kanker hati, liver ya. Liver Ya katanya udah, Be. kita doakan bareng-bareng ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah saudara kita Udin kesembuhan ya Allah. Tariklah semua energi negatif yang ada di dalam tubuhnya ya Allah. Ya Allah, ya Malik, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Kun fayakun, kun fayakun. Kun fayakun ya Allah. Salamun qaulamir rabbir rahim. Salamun qaulamir rabbir rahim. Bang Udin atau Mas Udin semoga cepat diberi kesembuhan ya Allah. Semoga diberi kesembuhan ya Allah. Tidak ada kekuatan lain kecuali kekuatan-Mu ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Untuk Bang Udin yang ada di rumah ya, jangan lupa kayak tadi, kayak Babe, agamanya Islam atau apa agamanya? Agamanya Islam Be. Ya, kalau agama Islam mandi, kemudian ambil air wudhu, berwudhu, kemudian sholatlah, kemudian mintalah pengampunan kepada Allah, dan jangan lupa habis itu ke dokter. Habis ke dokter ya kira-kira pengobatan herbal tetap jalan, dan jangan lupa kalau misalkan masih kekurangan A, I, U, E, O misalkan sampai Z ya toh, bengkel Babe 24 jam. Iya. Bengkel Babe, bengkel kesehatan Babe 24 jam, kira-kira gitu. Bang Mus. Gitu, Oh iya, Bang Mas. makasih Be. Satu lagi Be. Iya. Kalau kantong kering Be itu Be, nyedotnya gimana itu Be? Jadi memang pertanyaannya Bang Mustafa ini memang kadang-kadang aneh ya. Jadi gini, ya memang kalau kantong kering itu ya semua mengalami kantong kering, apalagi di saat pandemi begini, itu terjadi PSBB dan lain sebagainya. Tapi ya tetap kita harus berikhtiar ya guys, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bagi yang dagang, dagangannya juga harus tetap jalan ya toh. Bagi yang bertani, pertaniannya juga harus tetap jalan. Bagi yang mungkin di kesehatan terutama malah 24 jam gitu kan. Ya pokoknya urusan kantong kering itu siapa saja bisa mengalami seperti itu. Iya. Dari mulai tukang becak sampai kaum istana juga semua pernah mengalami kantong kering itu Bang Mus. Nah, kunci daripada kantong kering itu kembali kepada kemarin yang kita buka itu syukur nikmat. Syukur nikmat, ya. Dan jangan lupa tetap berusaha. Kira-kira gitu. Intinya gitu. Yang berusaha. Ini ada lagi Be. Jadi gimana? masih mending gitu kantong kering Iya. daripada dompetnya yang kosong. Nah, Ya
Ya, ini hanya selingan saja gitu Iya, ya, iya, Be. iya. Gitu. Oke. Wah, sedikit jadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang kanker nih gitu ya. Dan juga satu, karena ini di bengkel kesehatannya Babe juga bisa nih berpesan buat Ya, saudara-saudara kita seluruh Indonesia untuk menjaga kesehatan, Be, tidak hanya kanker. Jadi gini, saudara-saudaraku yang ada di seluruh penjuru pelosok Nusantara, atau sekali lagi yang namanya kanker itu bisa mengalami siapa saja kanker itu. Makanya bagi yang sudah umur 40 ke atas, tolong untuk sering-sering rajin-rajin ke dokter. Sering-sering rajin-rajin minum herbal supaya terjadi ya semacam update tadi lah, washing, coating, detailingnya tuh jalan kira-kira gitu. Nah, kemudian di sini Babe tidak bisa menyebutkan satu-satu cara pengobatannya. Nah, kalau misalkan mau sharing resep, sharing gagasan, sharing ide bagaimana cara mengobati kanker yang macam-macam mereknya itu, termasuk kanker darah segala macam itu, datanglah ke bengkel kesehatan Babe. Di sini itu bengkel kehidupan, ya kan? Tapi bukan penggadean, mengatasi masalah tanpa masalah, bukan begitu. Tapi yang jelas kita sharing, nah, semua sharing. Babe juga tidak bisa apa-apa, semua tim kru besar Babe juga tidak bisa apa-apa. Kita hanya berikhtiar, seluruh kesembuhan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira gitu. Terima kasih, Beh. Jadi saudara-saudara kita seluruh Indonesia, ingat bahwa segala kesembuhan, penyakit itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi gitu, Beh. Ya, kita sampai sini dulu, Beh. Sementara gitu ya. Diskusi atau ngobrol-ngobrol lagi, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat saudara-saudara, jangan lupa dan jangan bosan dengan kita di RP Channel, Kak Heru dan Babe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bang Mus, lagi minum apa nih? Ini lagi minum madu. Oh, madu ini Bang Mus? Iya, madu randu ini. Wah, madu randu. Untuk apa nih Bang Mus madu randu? Ini banyak sekali khasiatnya. Di antaranya adalah untuk mengobati kanker juga. Bisa ataupun menjaga imunitas di musim pandemi ini. Wah, berbagai penyakit ya bisa ya. Waduh, menarik juga nih. Kalau teman-teman pengen gimana nih Bang Mus? Ya silahkan bagi teman-teman atau yang lainnya, sahabat-sahabat semuanya bisa memesan di RP Channel. Untuk mendapatkan madu ini atau madu hutan atau madu yang lainnya bisa di RP Channel. Kita banyak stoknya. Wah, cocok nih guys. Jadi di musim pandemi seperti ini dan juga untuk menjaga imunitas, sahabat-sahabat bisa pesan madu randu ini. Dan juga mudah, langsung di RP Channel dengan Bang Mus. Gitu ya Bang Mus ya. Wah, ya silakan nih mana Bang Mus ya. Nanti kayak silakan. Iya, terima kasih Bang